modal Isra Mi'raj, jangan bohong. Sekali kita bohong, pasti datang bohong berikutnya. Bohong ini sangat berbahaya, Ibu. Bu, Ibu, angkat tangan yang tidak pernah bohongi suaminya. Berat itu bohong. Kenapa berat? Ini Pak, jangan dikasih tahu yang tidak datang, karena rahasia ini. Ada orang bohong itu tidak bisa dilakukan satu kali. Kalau pekerjaan perbuatan dosa yang lain bisa satu kali. Ada orang berzina, sudah berzina sadar, tobat, satu kali berzina seumur hidupnya, berhenti. Ada orang berjudi, dapat hidayat, tobat, berhenti, pernah satu kali berjudi. Ada orang mabuk, minum minuman keras, pernah satu kali, tobat. Tapi kalau bohong, tidak ada orang bohong satu kali. Asal bohong, pasti ada bohong-bohong berikutnya, supaya tidak ketahui bohongnya yang pertama. Kapan satu kali bohong, ketahui bohongnya. Kenapa kita terlambat datang? Sebenarnya terlambat start, tapi tidak enak kalau bilang terlambat start, dibilangi kutu. Kenapa terlambat datang? Macet di jalan. Berapa kali bohong? Satu. Coba bagi tanya, di jalan mana macet? Apa mau dia bilang? Mau dia bilang tidak, ketahui bohong, terpaksa dia bilang di jalan Jenderal Sudirman. 2 kali bohong. Tanya lagi, apa sebabnya macet? Apa mau dia bilang? Ya tiba-tiba ada semut rombongan nyebrang. 3 kali. Tambah ditanya, tambah bohong. Itu bahayanya bohong. Tidak ada orang bohong satu kali. Maka kalau dipanggil ke polisi saksi baru kita bohong, maka sampai mati kita bohong. Karena kalau tidak ditangkap. Makanya jangan bohong. Kalau ditangkap KPK, bilang saja. Kalau bohong, kita akan bohong seumur hidup. Saya daftar PNS, saya nyogok 50 juta baru lulus. Kalau ditanya nyogok atau tidak, bilang nyogok supaya satu kali bohong. Jadi sekali kita bohong, sulit untuk tidak bohong, kecuali berjanji bilang saya siap malu mengatakan saya bohong. Makanya Nabi itu dipercaya orang karena dia tidak pernah bohong. Siapa yang ikut pendapatnya Abu Bakar, minggir ke kanan, minggir ke kanan. Ada juga ikut, ada juga yang tidak pindah-pindah di belakang. Kata Abu Jahal, yang di belakang ikut mana? Abu Lahab atau Abu Bakar? Dia bilang, tunggu dulu hasil survei. Mana yang banyak pendukungnya? Saya ikut di situ. Ini namanya Abu Ragu, munafik, dan ini yang banyak merusak ini. Siapa kita pilih? Wali kota. Tunggu dulu serangan terakhir. Siapa yang paling tinggi? Itu aku pilih. Ini pilkada langsung ini yang merusak bangsa kita. Penyebab korupsi itu Pak, pilkada. Bayangkan, katanya untuk jadi wali kota itu minimal 50 miliar. Berapa gajinya wali kota satu bulan? Seandainya saya wali kota, gajiku satu bulan 500 juta, maka 5 tahun menjabat hanya 30 miliar. Ada kira-kira bupati wali kota yang 500 juta gajinya satu bulan? Tidak ada. Gaji pokoknya itu 10 sampai 20 juta. Jadi kalau 500 juta gajiku satu bulan, maka 5 tahun menjabat hanya 30 miliar. Jadi kalau 50 miliar ongkos, apalagi kalau 200 miliar, nanti bisa kembali modal kalau saya korupsi. Korupsi itu dengan corona mirip Pak, obatnya cuma 2, jaga jarak dan cuci tangan. Sama, korupsi juga jaga jarak, jangan dekat-dekat dengan uang haram, dan cuci tangan, jangan suka tanda tangan yang tidak benar. Jadi korupsi dengan corona sama, obatnya cuma 2, jaga jarak dan cuci tangan. Kalau pejabat itu selalu jaga jarak dengan kontraktor, jangan kau dekat-dekat, jangan kau dekat-dekat, maka dia aman dari korupsi. Tapi bagaimana kita tidak mau dekat-dekat, gaji hanya puluhan juta, dan modal ini puluhan miliar.
Jadi pemilihan langsung itu terbukti menjadi sumber korupsi di negeri ini. Kenapa bisa? Karena pemilihan disari bidoy na milih. Ya pemilihan langsung kalau kita tidak memilih karena uang. Nah, kita lanjut lagi. Tidak boleh terlalu lama ini, maksimal 1 jam. Sudah 44 menit. Ceramah di musim corona ini aturannya 3. Yang pertama, ikan cepa, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Yang kedua, tidak boleh ikan kakap, ikan lele, banyak cakap dan bertele-tele. Yang ketiga, ikan cakalang, ikan mujair. Jangan dulu pulang kalau makanan di luar belum cair. Kita tutup dengan tema ini ya, karena harus masuk ini tema. Mari kita jadikan sholat sebagai gaya hidup sehari-hari. Sapi, pernah lihat sapi bu? Sapi bilang begini, saya baca satu buku. Sapi itu menangis, ya Allah, saya ini memang tidak sama dengan manusia yang bisa berakal. Saya ini binatang, tapi setidaknya ya Allah, saya punya daging yang banyak dan bisa dimakan oleh manusia. Saya masih lebih baik daripada kambing, karena kambing kecil. Lalu kambing dengar, kata kambing, ya Allah, memang saya kalah dari sapi, dia lebih besar. Tapi kan saya juga bisa tonji dipotong, disembelih, dagingku dimakan. Saya lebih banyak dagingku daripada ayam, maka saya lebih baik daripada ayam. Weh ayam, dengar. Kata ayam, ya Allah, memang saya lebih kecil daripada kambing, dagingku sedikit, tapi kan tetap jangan makan manusia. Dan saya punya telur, saya masih lebih baik daripada kucing. Kucing dengar. Kata kucing, ya Allah, memang dagingku kodok tidak dimakan, tapi saya masih bisa tinggal di rumah orang. Saya masih disimpan di atas rumah, dikasih makan sama manusia. Saya masih lebih mulia daripada anjing. Anjing juga bilang, ya Allah, memang saya kalah dari kucing, karena saya tidak bisa diizinkan naik ke rumah, tapi saya masih bisa berguna menjaga rumahnya orang. Kalau ada pencuri, saya masih bisa menggonggong. Saya lebih mulia daripada babi. Wih, babi dengar. Babi bilang, ya Allah, memang anjing lebih baik dari saya. Saya tidak bisa menjaga rumahnya orang, bahkan saya makan kotoranku sendiri. Saya hina ya Allah, tapi saya lebih mulia daripada manusia yang tidak sholat, kata babi. Jadi kalau ada orang tidak sholat, baru kita bilang mirip babi. Oh babi marah, sorry ya, saya lebih mulia, kata babi, daripada manusia yang tidak sholat. Jadi ayo Pak, sholat. Makanya sholat ini harus jadi gaya hidup. Artinya sholat dilakukan setiap. Kalau ada manusia tidak sholat, tidak ada lagi gunanya. Tidak ada gunanya. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang tidak sholat dengan sengaja, maka seperti kafir yang nyata. Maka ayo kita rajin sholat, dipenuhi masjid-masjid dengan berjamaah. Bapak-bapak, sesibuk apapun kita dibawa, kalau adzan sudah dikumandangkan, tinggalkan dulu sejenak. Karena begitu azan dikumandangkan, kita transaksi dia bayar, berapapun untungnya, berkahnya tidak ada. Berapapun untungnya. Maka di Mekah Madinah, coba apa hebatnya Mekah Madinah? Nah, biar kita tanam apa-apa ndak tumbuh. Kalau kita di sini bunga-bunga saja di dalam kamar, nah hidup. Tidak ada yang bisa tanda-tanda kehidupan di Mekah, di Madinah, tanah tandus,
Kenapa di sana makmur? Karena biar kita mau bayar 100 kali lipat kalau azan sudah dikumandangkan, stop, sudah sholat. Kasih mah ini tuan, nah karena ba'da sholat, sudah sholat. Apalagi ibu kajagolan nyonyo, kasih mah tuan, saya tidak, sudah sholat baru datang. Dia konsisten di situ. Kalau seluruh pedagang di sentral mau berkah, berapapun kali lipat dia mau bayar. Kalau azan di Istiqomah ini stop, kalau maki sudah sholat di tempat lain, oh iya berarti bukan rezekiku. Allah akan ganti dari tempat yang jauh lebih bagus. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Kalau kita kejar keuntungan, baru sholat kita tinggalkan, keuntungan itu yang membuat keluarga sulit diatur. Banyak uang tapi anak busa-busa, tidak bisa busa-busa, sabu-sabu. Istri sulit diatur. Pokoknya kalau berkah dicabut oleh Allah, hidup kita akan gelisah. Karena itu maka jadikanlah sholat ini sebagai gaya hidup kita sehari-hari.